sudah berada di awal bulan Syakban. Itu artinya kurang lebih 3 mingguan lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Dan Isra wal Mi'raj itu terjadinya bukan di bulan Syakban, tapi di bulan Rajab. Bukan Ramadan, Rajab. Jadi pada malam 27 Rajab, Pak, itu Nabi Muhammad lagi tidur di samping Ka'bah. Kalau Bapak Ibu nanti ke Mekah, di samping Ka'bah ada bangunan bentuknya setengah lingkaran, namanya Hijr Ismail. Jadi pada malam Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad sedang tidur di situ bersama 2 orang sahabat, Hamzah pamannya dan Za'far saudara sepupunya. Nabi tidur di tengah-tengah. Lalu malaikat Jibril turun. Nabi Muhammad diangkat oleh malaikat Jibril. Ketika itu Nabi Muhammad sadar, tapi mata Nabi tak bisa terbuka. Nabi dibawa sama Jibril ke samping sumur Zam-Zam. Lalu Jibril mengeluarkan sebilah pisau. Pisaunya dibawa dari surga, terbuat dari emas. Kemudian dibedah dada Nabi, dikeluarkan hati Nabi, dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian dimasukkan ilmu, iman, hikmah ke dalam hati Nabi. Dimasukkan lagi ke dalam tubuh Nabi. Ditutup. Allahu Akbar. Tak ada bekas sedikit pun. Makanya paten juga kalau malaikat Jibril bisa buka praktek di macan. Ya kan Bu? Mungkin mama-mama nggak ada yang mau melahirkan normal. Semua minta operasi sama malaikat Jibril. Nggak ada bekasnya. Nggak perlu pakai dermatik, pikang suang, nggak usah. Nggak ada bekas. Tapi ngomong-ngomong soal lahiran ini Bu, Ibu jangan pernah sepilih sama mama-mama yang melahirkannya sesar. Karena banyak juga orang yang menyepelekan. Istri saya jadi korban juga Pak. Istri saya kan lahirannya dulu sesar. Ada wawak-wawak nanya, semalam lahirannya sesar apa normal? Sesar, Wak. Oh, berarti belum merasakan jadi ibu yang sesungguhnya lah ya. Nek petuk tak tapuk cangkemin. Iki Ustadz jagong bong ngadeg. Suka hati ya. Ya, nek suka hati ya aku jagong lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat segenap pengurus Badan Kemakmuran Musola, apa namanya Pak? Nurul Iman. Yang terhormat Bapak-bapak pemuka agama, pemuka masyarakat, alim ulama, tuan-tuan guru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadir juga bersama kita sebahagian bapak-bapak perwakilan dari beberapa masjid yang tergabung dalam FKSMM. Kemudian YouTuber kita yang sampai hari ini masih istiqomah berdakwah lewat digital, Kang Ashab yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang mulia ini, atas izin Allah kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sering saya sampaikan Bapak Ibu, tidak sembarang mulut pantas mengucapkan kata-kata sehat walafiat. Karena sehat walafiat itu artinya sehat yang Allah berikan dimanfaatkan untuk kebaikan. Dipakai untuk amal solih, untuk ibadah, itu baru sehat walafiat. Jadi nanti Bapak Ibu pulang dari sini, ada yang nanya, apa kabar Wak? Alhamdulillah sehat walafiat. Cocok. Karena sehatnya baru dipakai untuk dengar ceramah. Baru dipakai untuk memperingati Isra wal Mi'raj. Tapi kalau ada wawak-wawak baru pulang dari warung habis minum tua.
Habis main judi, ada orang nanya, apa kabar? Wah, alhamdulillah sehat walafiat. Ditapu aja cangkemi. Nggak cocok dia bilang sehat walafiat, karena sehatnya dipakai untuk maksiat. Makanya mumpung sehat, pakailah untuk yang baik-baik. Karena ibadah itu sangat membutuhkan fisik yang sehat. Contohnya, bentar lagi kita mau bulan Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur kita, diberikan kesehatan di bulan Ramadan. Puasa untuk orang sehat, ya kan Bu? Panjang pun umur, ketemu bulan Ramadan, kalau tergeletak di tempat tidur, sakit, nggak bisa ibadah, sedih juga. Istri saya 2 tahun yang lalu nggak bisa puasa Ramadan. Karena didiagnosa dokter asam lambung kronis. Udah naik sampai ke liver, Pak. Hampir jadi duda, Bu. Tapi alhamdulillah lah sehat, panjang umur. Semalam terakhir Ramadan malah bisa puasa dengan lancar. Saya setiap bawa jamaah umroh, itu banyak jamaah-jamaah yang udah tua-tua, yang udah nggak bisa jalan, didorong kursi roda, curhat. Ustadz, nyesel kali lah aku, Ustadz. Dulu waktu masih muda, duitku banyak. Kalau mau kemari aja cukup. Tapi kok hati ini belum mau. Sekarang udah sakit, udah tua, nggak bisa jalan, baru awak kemari. Iri kali nengok orang tawafnya keliling Ka'bah jalan kaki. Deket dia dengan Ka'bah. Awak didorong kursi harus dari lantai 2. Jauh dari Ka'bah. Beda rasanya. Orang sa'i rame-rame jalan kaki sambil sholawatan, sambil zikiran. Awak didorong pakai kursi roda dari jalur tengah. Nyesel Ustaz. Makanya mumpung dikasih sehat, pakailah yang baik-baik. Sehat nih kuncinya satu aja, jangan banyak pikiran. Makanan sama istirahat itu nggak penting-penting kali Bu. Nomor 1 pikiran. Ustadz kok berani bilang gitu? Ya buktinya orang gila. Tengoklah orang gila Pak. Makannya dari lubang sampah, tidurnya tiap malam masuk angin. Tapi nggak pernah aku nengok orang gila opname Bu. Sehat aja. Karena nggak ada beban pikirannya. Makanya kalau mau sehat, hidup nih jalani aja. Jangan banyak pikiran. Kalau mau nggak banyak pikiran, kuncinya 1. Jangan banyak angsuran. Kadang-kadang penyakit dicari sendiri, Pak. Mau apa-apa itu kumpuli dulu baru kontanan. Ya kan, Bu? Ini nggak ada ikut mekar. Nah, nambah penyakit aja. Sekarang semua diangsurkan kok Bu. Umroh pun ada yang programnya ngangsur sekarang. Itu program dari bank. Kami pun, saya sebagai yang punya travel ditawari juga sama bank. Untuk kerjasama dengan menggunakan sistem berangkat dulu, pulang baru nyicil. Tapi kami nggak mau nerima. Kenapa? Karena secara hukum syariat ini bisa ngeri-ngeri sedep ini, entah sah entah enggak, Allahu a'lam. Karena haji umroh itu syarat utamanya manis tato'a, bagi yang mampu. Kalau berangkat dia masih berutang, berarti bukan mampu, dimampu-mampukan. Terakhir wawa itu keliling Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, ala bali nyicil meneh labbaik Allahumma. Ibadahnya pun nggak tenang. Jadi kalau mau apa-apa itu kumpuli dulu. Kalau punya tekad, punya kemauan, pasti Allah undang ke sana. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam kita sampaikan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul kata Bapak Ketua BKM tadi, kita bisa masuk surga hanya karena syafaat pertolongan dari Rasulullah. Terlalu sok paten kita Pak, kalau mau masuk surga ngandalkan sholat kita. Terlalu sok paten kita kalau mau masuk surga ngandalkan ibadah kita. Ibadah kita tuh nggak ada apa-apanya. Yang bisa masukkan kita ke surga pertolongan dari Rasulullah SAW.
Dan salah satu yang bisa membuat kita mendapat pertolongan Nabi adalah banyak-banyak bersolawat. Kata Nabi, man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat untuknya 10 kali. Allah hapuskan 10 dosanya, Allah angkat derajatnya 10 tingkat. Jadi rajin-rajin bersolawat. Nah baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita ini sudah berada di awal bulan Syakban. Itu artinya kurang lebih 3 mingguan lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Dan Isra wal Mi'raj itu terjadinya bukan di bulan Syakban, tapi di bulan Rojab. Bukan Ramadan, Rojab. Jadi pada malam 27 Rojab Pak, itu Nabi Muhammad lagi tidur di samping Ka'bah. Kalau Bapak Ibu nanti ke Mekah, di samping Ka'bah ada bangunan bentuknya setengah lingkaran, namanya Hijr Ismail. Jadi pada malam Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad sedang tidur di situ bersama 2 orang sahabat, Hamzah pamannya dan Za'far saudara sepupunya. Nabi tidur di tengah-tengah. Lalu malaikat Jibril turun. Nabi Muhammad diangkat oleh malaikat Jibril. Ketika itu Nabi Muhammad sadar, tapi mata Nabi tak bisa terbuka. Nabi dibawa sama Jibril ke samping sumur Zam-Zam. Lalu Jibril mengeluarkan sebilah pisau. Pisaunya dibawa dari surga, terbuat dari emas. Kemudian dibedah dada Nabi, dikeluarkan hati Nabi, dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian dimasukkan ilmu, iman, hikmah ke dalam hati Nabi. Dimasukkan lagi ke dalam tubuh Nabi. Ditutup. Allahu Akbar. Tak ada bekas sedikit pun. Makanya paten juga kalau malaikat Jibril bisa buka praktek di macan. Ya kan Bu? Mungkin mama-mama nggak ada yang mau melahirkan normal. Semua minta operasi sama malaikat Jibril. Nggak ada bekasnya. Nggak perlu pakai dermatik, pikang suang, nggak usah. Nggak ada bekas. Tapi ngomong-ngomong soal lahiran ini Bu, Ibu jangan pernah sepele sama mama-mama yang melahirkannya sesar. Karena banyak juga orang yang menyepelekan. Istri saya jadi korban juga Pak. Istri saya kan lahirannya dulu sesar. Ada wawak-wawak nanya, semalam lahirannya sesar apa normal? Sesar Wak. Oh berarti belum merasakan jadi ibu yang sesungguhnya lah ya. Nek petuk tak tapuk cangkem ibu. Enak aja dia lahiran sesar nggak ngerasakan jadi ibu yang sesungguhnya. Perjuangannya sama, pengorbanannya sama. Sama-sama bertaruh nyawa. Aku masuk ke ruang operasi itu. Di ruang operasi selama proses operasi dihidupkan musik. Dihidupkan ayat-ayat Quran. Apa tujuannya? Supaya pasiennya nggak tidur. Takutnya kalau tidur kebablasan nggak bangun lagi. Nyawa taruhannya. Mama-mama yang lahiran sesar, dia rela jadi orang penyakitan demi anaknya. Ya kan Bu? Bojoku nganggo kos kaki ae nang omah. Gampang masuk angin, Pak. Ada bongkar mesin, ya kan Bu? Mama-mama lahiran sesar, dia rela badannya jelek demi anaknya. Orang kan kalau udah lahiran sesar ada kelabangnya di perut. Hanya jangan sepele sama yang lahiran sesar. Sama perjuangannya. Cuman aku nggak cocok juga sama anak-anak muda sekarang. Gara-gara mau nyari tanggal cantik, seharusnya bisa normal dibuat operasi. Kalau biniku memang pecah ketuban, pengen normal tapi nggak bisa normal. Ya maunya yang bisa normal, upayakanlah normal. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dibedahlah dada Nabi, dibersihkan hati Nabi. Kenapa? Apakah hati Nabi kotor? Nabi maksum, terhindar dari segala dosa. Mana mungkin hati Nabi kotor? Kenapa dibersihkan lagi hati Nabi? Karena Nabi akan melakukan perjalanan yang luar biasa, bertemu langsung dengan Allah di Sidratul Muntaha. Sekelas Nabi saja mau ketemu Allah, hatinya dibersihkan lagi. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa.
Jadi kalau kita pengen ketemu Allah di surga nanti, Bu, rajin-rajinlah di dunia membersihkan hati. Ini hati kita nih banyak kotorannya, Bu. Sadar nggak sadar nih banyak kotorannya. Ada sombong. Itu sombong kotoran hati, Pak. Buang jauh-jauh. Banyak orang sombong tapi nggak sadar kalau dia sombong. Wah, aku bukan sombong ya, Wah. Tapi habis itu sombong. Orang sombong itu dia lupa dengan satu kalimat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita adalah milik Allah. Yang kita punya juga milik Allah. Dan semuanya akan kembali kepada Allah. Makanya kita kan disuruh belajar, Bu, dari tukang parkir. Tengok tukang parkir. Banyak mobilnya, banyak keretanya. Tapi nggak pernah sombong. Nanti satu persatu keretanya pergi, mobilnya pergi. Nggak pernah tukang parkir ngesot-ngesot, nangis-nangis. Karena tukang parkir tidak merasa memiliki. Hanya merasa dititipi. Jadi kita harus kayak tukang parkir. Semua yang kita punya ini bukan punya kita. Semuanya milik Allah. Allah mau ngambil kapan aja bisa. Jadi kalau kita menanamkan prinsip innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika punya kita nggak akan sombong, ketika kehilangan kita nggak akan stres. Ini lagi banyak orang stres nih, habis pilek ini kan. Habis pemilu, banyak orang stres. Dulu, Pak, ada namanya Abu Nawas. Bapak pernah dengar Abu Nawas kan? Abu Nawas ini kan orang cerdas, orang pinter. Cuman dia agak usil. Jadi waktu itu pemimpinnya meninggal dunia. Orang udah berembuk, siapa nih yang menggantikan? Ditunjuklah Abu Nawas. Abu Nawas ini tahu dia mau ditunjuk jadi pemimpin. Karena dia tahu berat kali beban jadi pemimpin, saking takutnya dia jadi pemimpin, Bu. Apa yang dilakukannya? Pura-pura gila dia. Karena nggak mungkin orang gila ditunjuk jadi pemimpin. Abu Nawas mau ditunjuk jadi pemimpin, pura-pura gila. Orang sekarang gagal jadi pemimpin, jadi orang gila. Itulah bedanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sombong itu kotoran hati, buang jauh-jauh. Kata Allah dalam hadis qudsi, sombong itu pakaianku. Siapa yang berani pakai pakaianku, ku campakkan dia ke neraka. Artinya yang pantas sombong hanya Allah. Biasanya orang sombong karena apa, Bu? Karena punya kelebihan. Dikasih muka cantik, ganteng, sombong. Harta lebih, sombong. Ilmu lebih, sombong. Orang sombong karena punya kelebihan. Gak ada orang nyombongkan kekurangan, gak ada. Riko kaya, aku lah miskin. Gak ada. Tahu apa? Putih, mancung. Aku lah tengok, hitam, gadel, meleket, pesek. Mana ada orang sombong karena punya kelebihan. Tapi kalau Allah kasih kita kelebihan, kita sombong, Allah mau cabut itu sebentar aja, Bu. Bapak membangun rumah, nabungnya puluhan tahun. Bapak sombongkan rumah Bapak, Allah mau ngambil 5 menit aja bisa dibuat Allah. Cuman gara-gara lupa matikan kompor, gara-gara listrik, sekejap Allah ambil. Nabungnya puluhan tahun. Tapi kalau kita sadar innalillahi wa inna ilaihi raji'un, rumah kebakaran, kita santai aja. Rumah bukan rumahku kok. Allah yang punya, Allah yang ngambil. Aku cuman dititipi. Ibu dikasih muka cantik. Mau sombong ibu dengan cantik ibu. Kapan aja Allah mau ngambil cantik bisa, Bu. Ibu naik kereta, masuk lubang gerbang, ngantem aspal, hancur mukanya. Hilang cantiknya. Bentar aja Allah kalau mau ngambil.
Awak Allah titipkan sikit ilmu di kepala ini. Mau sombong dengan ilmu, bentar aja Allah ngambil, bisa. Kesandung awak, kejedut, lupa ingatan. Jangankan ayat Quran, nama sendiri pun bisa lupa. Makanya nggak ada yang pantas sombong. Cuman Allah bu yang pantas sombong. Karena isopon. Jadi nggak apa-apa, santai aja. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita ini harus sadar, kita semua ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi harus saling menghargai. Yang kaya jangan sombong sama yang miskin. Karena nggak akan ada orang kaya kalau nggak ada orang miskin. Orang kaya juga butuh orang miskin, tempat dia untuk bersedekah, tempat dia untuk berzakat. Begitu juga orang miskin, jangan sombong sama yang kaya, dan miskin sombong pula. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kotoran hati buang. Ada lagi kotoran hati, iri dengki. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ini biasanya dalam hidup bertetangga. Maunya tetangga senang kita ikut senang, tetangga susah kita bantu. Tetangga ibu tuh saudara ibu paling deket. Bukan yang di Jakarta sana, tengah malam rumah ibu kebakaran, yang nyiram apa yang di Jakarta? Tetangga, maka bertetangga ini bagus-bagus. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Ada adab-adab bertetangga. Salah satunya jangan kita makan enak, tetangga kita cuma nyium wanginya aja. Makanya kita disuruh kalau masak enak banyakkan kuahnya. Itu kata Nabi. Supaya tetangga tadi nggak cuma nyium wanginya, dia bisa ngerasai juga walaupun cuma kuahnya. Kuahnya pun jadi. Assalamualaikum wa, waalaikumsalam. Wah, aku kan gulai Aceh wa, tapi ikannya cuma 3 potong wa. Aku kan di rumah 3 orang, aku anakku sama lakiku pas-pasan wa. Jadi aku cuma bisa nganterin lah wa kuahnya wa. Nanti wawak kepekan ya wa, belanja ikan sendiri. Nanti cemplungkan aja ikannya kemari wa. Hadap bertetangga. Iri dengki, buang jauh-jauh. Apalagi kotoran hati, su'udzon, buruk sangka. Nanti mentang-mentang tetangganya beli Nmax baru. Oh, pantas dia kalau jalan tangannya di belakang. Dituduh miara tuyul. Su'udzon, padahal dia baru dapat bonus, baru dapat warisan. Nanti anak gadis tetangga agak gendut sedikit. Kalau dia aku udah pilih orang jontik kali, sama siapapun mau. Siapa laki-laki di sini yang belum pernah bonceng dia? Suudzon. Padahal waktu diperiksa ke rumah sakit, gendutnya tadi rupanya bisul. Besar kali bisulnya kayak orang hamil. Jadi buruk sangka nih bu, ada buruk sangka kepada Khalik, ada buruk sangka kepada makhluk. Ada buruk sangka kepada manusia, ada buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka kepada manusia saja nggak boleh, apalagi kepada Allah. Ada nggak orang buruk sangka sama Allah? Banyak. Biasanya orang yang buruk sangka kepada Allah adalah orang yang ketika berdoa, dia ngatur-ngatur Allah. Ketika berdoa, dia nyebut-nyebut merek. Sehingga nanti waktu Allah kasih merek yang lain, dia nggak terima. Dia menganggap Allah nggak sayang sama dia. Contoh nih, ya Allah anakku mau tamat SMA, mau kuliah ya Allah. Luluskan kenapa di USU? USU ini merek. Capek tahajud duha mintanya USU. Rupanya dapat lulusnya di ini, STAIS. Banting memang dari USU ke STAIS. Terakhir dia ngeluh, capek aku tahajud duha mintanya USU, dapatnya STAIS. Padahal yang di mata kita USU lebih baik, bisa jadi di mata Allah STAIS lebih baik untuk anaknya. Loh Pak, amit ya, USU itu presentasi muslim non-muslim 50-50.
Masuk anak gadisnya ke USU. Kenalan sama mahasiswa ganteng, pinter, kaya. Jatuh cinta, cinta mati. Gak bisa hidup tanpa laki-laki ini. Akhirnya kalau kau mau sama aku, ayolah gabung agamaku. Murtad. Baru tahu ujungnya. Gak ada hikmah datang duluan. Hikmah itu datang belakangan. Makanya doa itu mintanya yang terbaik. Karena yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik di mata Allah. Aku memang amin, Pak. Aku amin. Aku pendukung Anies. Tapi setelah keluar hasil Prabowo yang menang, aku nggak ngeluh. Karena aku mintanya pemimpin yang terbaik. Mungkin dia yang terbaik di mata Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sesuatu yang kamu benci bisa jadi belakangan kamu sadar ternyata dia baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang kamu cintai belakangan kamu sadar ternyata dia buruk untuk kamu. Makanya yakin aja apapun yang terjadi hari ini itu ada hikmahnya, itu ada yang terbaik yang Allah siapkan kepada kita. Jadi ibu doanya jangan sebut-sebut merek. Ya Allah aku mau pesta ya Allah. Janganlah hujan. Apa tujuan ibu doa minta nggak hujan? Supaya yang datang rame. Ya kan? Supaya balik. Nah, aku is hafal kelakuanmu bu. Kalau mau pesta rame. Doanya jangan minta nggak hujan. Minta ya Allah ya Rabb ringankan langkah orang yang kuundang. Terang pun cuacanya, kalau berat Allah buat langkah mereka, nggak sampai. Tapi hujan, badai, angin kencang, papan bunga terbang, teratak terbang, sak biduan-biduannya pun terbang. Kalau Allah ringankan langkahnya, sampai Pak. Walaupun datangnya besoknya. Bu amit ya bu, hujannya deras sekali, aku nggak punya mobil. Jadi baru sempet datang sekarang, selamatlah bu, ini cuman bisa ngasih ini. Alah udahlah, orang lauknya pun udah nggak ada. Kan ibu untung, dia nggak makan, ngasih amplop. Makanya doa itu minta aja yang terbaik. Apapun yang terjadi hari ini pasti ada hikmahnya. Bapak Ibu ingat nggak kejadian waktu Lion Air kecelakaan yang terakhir kali? Itu ada satu penumpang ketinggalan pesawat gara-gara kejebak macet. Waktu kejebak macet, semua dimaki-makinya. Supir taksi ini pun pauk kali, bawa mobil lama kali. Pemerintah pun pauk, macet gini panjang nggak bisa ditangani. Aku pun tahu kok terlambat lah aku. Sampai di bandara pesawat udah terbang. Tiket angus. Rugi uang, rugi waktu. Semua dimaki-makinya. Rupanya dapat kabar pesawatnya kecelakaan. Baru batin. Untung macet tadi. Kalau lah lancar tadi gabung aku sama orang itu. Hikmah tuh nggak ada datang duluan, hikmah datang belakangan. Ada ustadz diundang ceramah, datangnya terlambat. Nggak kayak aku kan tadi tepat waktu. Ini ustadz ini diundang datangnya terlambat. Terlambatnya nggak tanggung-tanggung bu, sampai 1 jam. Dan rupanya, ini adalah daerah sana ini pak. Rupanya ustadz ini terlambat bukan gara-gara dia, bukan salah ustadznya. Nih maaf ya bu ya, gara-gara supirnya mencret. Jadi bolak-balik harus nyari toilet, sehingga SPBU, sehingga masjid. Panitia udah nelponi aja, ustadz mananya kok belum sampai. Ini jamaah ada kumpul semua. Ustadz tadi direpeti panitia, dia pun emosi lah dilampiaskannya sama supirnya. Walaupun congok kali, semua kau makanin. Entah siapa nyuruh kau mencret. Tengoklah ini. Panitia udah nelponi. Marah-marah dia. Sampai di lokasi acara, rupanya acaranya belum mulai. Kan bisa bu, ustadz belum sampai, acara mulai dulu. Nanti ustadznya sampai tinggal ceramah. Kan bisa. Ini acara belum mulai. Rupanya gara-gara
Di depan lokasi acara itu baru terjadi kecelakaan beruntun. 5 mobil hancur lebur. Dan kecelakaan itu terjadi 1 jam sebelum ustadznya sampai. Ustadznya terlambat 1 jam. Nengok kecelakaan itu ustadznya batin, ya Allah, kalau aku datang tepat waktu. Mungkin salah satu dari 5 mobil yang remuk itu ya mobilku. Langsung didatanginya supirnya, dipeluknya. Untung Riko mencret. Gak sia-sia, awis sesuk mencret meneh lah. Betapa mencret saja bisa membawa hikmah. Makanya harus terima. Semua yang terjadi hari ini terima. Ini laki ibu, mau macam mana pun bentuknya ini kayak gini nih laki ibu. Udah itu yang terbaik dari Allah. Bini bapak nih kayak gini bentukannya. Memang udah ini yang terbaik dari Allah. Nggak usah dibanding-bandingkan sama laki orang. Kalau dicari yang sempurna nggak akan jumpa, Bu. Karena setiap orang ada lebih ada kurang. Makanya kalau mau rumah tangga awet jangan tengok kekurangan pasangan, tengok kelebihannya. Misalnya laki ibu macam setan lah tingkahnya. Narkoba, mabuk, judi, selingkuh. Kalau ibu mau korek-korek, pasti ada lebihnya. Tapi ku inget-inget dari dulu sampai sekarang, gak pernah dia nampar aku. Nunjang pernah. Gak pernah dia kasar, gak pernah dia main tangan. Ada lebihnya kalau mau dicari-cari. Makanya rumah tangga kalau mau awet jangan tengok kurang, tengok lebih. Ibu ditanya pengennya suami yang kayak mana? Yang soleh, pinter, ganteng, kaya, anak orang kaya, anak tunggal, bentar lagi bapaknya ninggal. Ini sempurna kali nih. Tapi sampai kapanpun ibu nggak akan jumpa laki-laki sesempurna itu. Laki-laki sesempurna itu hanya ada di satu tempat, Indosiar. Itu pun gak sempurna-sempurna kali, Bu. Ujung-ujungnya selingkuh. Orang satu hari itu 3 episode, Bu. Aku hafal ceritanya. Pertama kan orang itu nikah. Awalnya miskin, tapi karena usaha jadi orang kaya. Udah kaya datang pelakor. Tergoda suaminya, selingkuh. Terzolimilah istrinya, duduk di atas sejadah pakai telekung sambil doa netes air matanya. Ada musiknya, ku menangis. Biasanya kalau udah ku menangis, suami sama selingkuhannya kena azab. Biasanya kecelakaan. Udah kecelakaan, datanglah polisi. Yang polisinya asik wawa itu aja orangnya. Udah ku tandai mukanya itu. Yang ada tek laletnya itu pasti wawa itu aja. Dibawalah ke rumah sakit. Rumah sakitnya pun itu aja. Dokternya pun wawa gendut itu aja. Udah cacat suaminya, Pak. Kadang-kadang kakinya puntung, matanya buta, ditinggal pergi sama selingkuhannya. Istrinya juga yang tulus ikhlas ngerawat dia, ya kan, Bu? Barulah dia sadar, tobat, balik ke istrinya, tamat. Sekarang kalau udah tamat ada perempuan pakai baju serba putih di taman-taman, ada lampu-lampunya, ada lilin-lilinnya, ya kan? Apa lagu ceritanya? Jadi kalau dicari yang sempurna nggak akan jumpa. Kami ditanya pengennya yang kayak mana? Ya kami maunya yang cantik, soleha, pinter, jago masak. Tapi nggak akan ada. Pasti ada lebih, ada kurang. Maka jangan tengok kurangnya, tengok lebihnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan berburuk sangka. Minta aja yang terbaik sama Allah dan yakin apa yang terjadi itulah yang terbaik. Jadi salah satu hikmah dari Isra wal Mi'raj adalah membersihkan hati. Selain dibuang kotoran-kotorannya, cara membersihkan hati banyak-banyak dengar ceramah. Banyak-banyak dengar tausiah, nasihat, itu membersihkan hati, Bu. Sekarang ibu udah enak mau dengar ceramah, nggak mesti ngundang ustadz. Ibu tinggal buka YouTube, tulis ustadznya mau siapa, judulnya apa, jumpa tinggal dengeri.
Cuman jangan pula besok ibu buat maulid nggak ngundang ustadz, pasang YouTube, taruh mic, kami ustadz tumpur lah. Lain lah ngaji lewat YouTube sama langsung, ya kan? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengar nasihat bisa membersihkan hati. Kemudian banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak berzikir. Ada ustadz, orang yang suka dengar ceramah, pengajian rajin, tapi tingkah lakunya nggak berubah. Berarti hatinya udah keras, hatinya sudah membatu. Kata Nabi, antalina qalbak. Cara melembutkan hati, melunakkan hati, imsah bira'sil yatim wa at'amil miskin. Usap kepala anak yatim, kasih makan fakir miskin. Itu melembutkan hati. Cuman anak yatim tadi ya dikasih amplop juga lah, nggak sekedar diuwek-uwek aja kepalanya. Ya pun batin, wah nguwek-nguwek aku pun iso. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersihkan hati. Apalagi kita nih kan mau jumpa bulan suci, hati harus suci. Kalau nanti hati Bapak Ibu nggak lurus, maka ibadah yang Bapak Ibu lakukan di bulan Ramadan tidak dapat menghapuskan dosa-dosa Bapak Ibu. Nanti waktu ibadah di bulan Ramadan, pastikan hati ini bersih. Semua yang dilakukan puasa, tarawih, tadarus semata-mata lillahi ta'ala. Jangan ada embel-embel yang lain. Karena kata Nabi apa? Man shoma Ramadan, man qoma Ramadan, man qoma Lailatul Qadar imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa, siapa yang tarawih, siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, semata-mata karena iman kepada Allah, semata-mata mengharap pahala hanya dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampunkan seluruh dosa-dosanya yang lalu. Tapi syaratnya satu, lillahi ta'ala. Ada rupanya Ustadz, orang yang puasa nggak lillahi ta'ala, banyak lah. Bang, abang kenapa puasa bang? Cuman namanya mertuaku di rumah puasa, sekeluarga puasa semua, masa aku nggak ikut sahur? Apa kata saudaraku? Nah ini rusak ibadahnya. Ibadah seperti ini tidak akan menghapuskan dosa-dosanya. Wah, kok ke masjid wak terawih? Orang sekampung pada terawih, kok masa aku nggak terawih? Apa kata tetanggaku? Rusak ibadahnya. Makanya hati ini harus bersih. Yang pertama. Kedua, kita udah sama-sama tahu lah Bapak Ibu ya, Isra wal Mi'raj ini adalah ulang tahunnya ibadah sholat. Jadi ini kita memperingati ulang tahun sholat Pak. Cuman ku tanya sama ibu, ibu jawab jujur. Ibu tadi sholat Isya di sini atau habis Isya baru ibu datang ke sini? Aku is hafal kelakuanmu Bu. Pak, belajar dari satu masjid. Saya nanti ada mengisi tausiah di sana juga, Isra Mi'raj ini. Saya pernah ke sana juga dulu. Saya lupa nama masjidnya, tapi di daerah Tani Asli, Kampung Lalang. Saya pernah tausiah Isra Mi'raj di situ. Jamaah yang menjadi peserta Isra wal Mi'raj itu semuanya ikut sholat berjamaah Isya di masjid itu. Jadi habis sholat Isya nggak ada lagi cerita nunggu jamaah kumpul, karena jamaahnya udah kumpul dari sebelum Isya. Semuanya sholat Isya berjamaah. Siap Isya acara langsung mulai karena semua orang sudah berkumpul. Karena yang diperingati ini ulang tahun sholat. Masa awak yang datang pun belum sholat? Jadi Isra Mi'raj ini muhasabah Pak. Kita perbaiki kualitas ibadah sholat kita. Saking pentingnya sholat Bu, Allah nggak mau nitip perintahnya kepada malaikat Jibril. Kalau puasa, zakat, haji dan lain-lain, Allah titip sama Jibril. Jibril nyampaikan kepada Nabi Muhammad. Kalau sholat, saking pentingnya perintah ini, Allah nggak mau nitip sama Jibril. Allah undang Nabi Muhammad langsung ke Sidratul Muntaha menerima perintah sholat. Awalnya 50 waktu, tapi kita nggak akan sanggup. Akhirnya nego jadi 5 waktu. 5 waktu pun setengah mati jaganya. Kenapa ibu harus sholat? Pertama, kata Nabi,
Man tarokas sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, di mata Allah dia kafir yang nyata. Jadi sholat itu pembeda orang Islam sama orang kafir. Walaupun KTP-nya Islam, kemana-mana berjilbab, kemana-mana belobe, tapi kalau suka meninggalkan sholat dengan sengaja, di mata Allah dia bukan Islam. Di mata Allah dia kafir. Mati dalam keadaan meninggalkan sholat dengan sengaja, bisa jadi matinya mati kafir. Orang yang mati kafir, khalidina fiha abada, kekal dalam neraka selama-lamanya, tidak akan merasakan surga. Yang jadi masalah nih satu, Bu. Kita nggak tahu kita matinya kapan. Maka jangan coba-coba ninggalkan sholat. Takutnya pas lagi ninggalkan sholat, di situ pula datangnya ajal kita. Suami ibu koma di rumah sakit, udah nggak bisa apa-apa, badan nggak bisa bergerak, dia tetap wajib sholat selama nyawanya masih nempel di badan. Makanya kalau ibu jaga suami lagi sakit, setiap waktu azan, itu ibu wajib membisikkan di telinganya. Bang, udah masuk waktu zuhur bang, sholat bang. Dia akan merespon, udah nggak bisa bergerak lagi, isyarat mata pun udah nggak bisa lagi, dia sholat tetap wajib dengan hatinya. Kalau setelah dibisikkan dia sholat dengan hatinya, habis itu dia mati, selamat. Takutnya awak bisikkan, hatinya batin. Kau pun gak ada otak, aku udah kayak gini pun kau suruh juga sholat. Terakhir dia gak sholat, habis itu mati, kafir matinya. Makanya jangan nekat ninggalkan sholat. Ini gak main-main nih Bu. Yang muda-muda, jangan terlalu pede, umurnya masih panjang. Gak ada jaminan yang mati harus tua dulu baru muda, betul? Banyak anak muda duluan mati dari yang tua. Aku aja Bu masih 30 tahun umurku, asam uratku 9 Bu. Kolesterol pun tinggi, namanya ustadz ya kan. Ceramah ke Pangkalan Susu, Secanggang, daerah-daerah laut, dihidangkan lobster, kepiting. Nang kene ae nggak jelas nasibku iki ya kan. Main-main Bu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang masih sehat, jangan terlalu pede umurnya masih panjang. Karena mati nggak harus yang sakit dulu baru yang sehat. Banyak kejadian orang yang sehat tiba-tiba mati, yang sakit nggak mati-mati. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cara menjaga sholat yang baik itu macam mana? Anggap mati akan datang secepat-cepatnya. Bu, misalnya malam ini malaikat Ijroil jumpa ibu. Malaikat Ijroil bilang, Bu, amit ya Bu, besok habis subuh nyawa ibu kuambil, kata malaikat Ijroil. Kira-kira malam ini ibu bisa tidur nggak? Siapa yang bisa tidur Pak, sementara tahu besok pagi mati? Apa yang ibu buat? Selama ini ibu nggak pernah tahajud. Gara-gara tahu besok mau mati, satu malaman ibu tahajud. Malaikat pun nyatet, kemaru kata malaikat. Selama ini nggak pernah megang Quran, karena tahu besok mati, satu malaman dia baca Quran. Kalau dia tahu mati datang secepat-cepatnya. Makanya cara menjaga sholat tuh gitu Pak. Ini kan udah siap isya, anggap besok habis subuh Bapak mati. Jadi Bapak nggak berani ninggalkan sholat subuh. Habis subuh rupanya masih hidup, anggap habis zuhur mati, jadi nggak berani ninggalkan sholat zuhur. Habis zuhur masih hidup, anggap habis asar mati, nggak berani ninggalkan sholat asar. Begitu seterusnya. Sholat pembeda muslim sama kafir. Bukan jilbab ibu yang bedakan, orang kafir pun banyak berjilbab, ya kan? Tengok di sinetron-sinetron tuh, Kristen dia, tapi pakai jilbab karena berperan sebagai orang Islam. Bukan peci Bapak yang bedakan Bapak sama orang kafir. Kita pun punya dulu gubernur non muslim, fotonya di mana-mana berpeci juga. Sholat yang membedakan. Kedua, kenapa ibu harus sholat? Sholat itu penentu ibadah lain diterima atau tidak. Puasa ibu, zakat ibu, haji ibu,
diterima atau tidak oleh Allah yang menentukan sholatnya. Ada namanya matematika sholat, Pak. Saya sering sampaikan matematika sholat. Sholat itu nilainya 1. Sementara ibadah lain, puasa, zakat, haji, nilainya 0. Apa maksudnya? Ketika kita sholat, kita dapat nilai 1. Udah sholat, kita puasa, nambah 0-nya, jadi 10. Udah sholat, puasa, zakat lagi, nambah lagi 0-nya, jadi 100. Haji lagi, nambah lagi, jadi 1000. Tapi kalau ibu rajin puasa, rajin zakat, haji tiap tahun, sampai gelarnya nggak sebiji, hahaha gelarnya. Karena tiap tahun haji, Bu. Tapi kalau nggak sholat, nilainya 0. Makanya sholat ini nggak ada cerita, nggak ada alasan kita boleh ninggalkan sholat selama nyawa masih nempel di badan kita. Jaga sholat. Ustadz, saya selama ini udah 5 waktu, Ustadz. Tapi saya sholatnya di rumah. Ini untuk bapak-bapak. Mulai besok tekadkan. Azan, aku harus ringankan langkah untuk datang ke masjid. Ini musola nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Terutama kepada tetangga-tetangganya musola. Ditanya nanti di akhirat. Rumahmu dekat musola. Kenapa sholat gak ke musola? Kau remaja musola, kenapa kau datang ke musola kalau ada acara maulid Isra Mi'raj aja? Kalau sholat kau nggak ke musola? Ditanya Allah nanti di akhirat, Pak. Nah, makanya nih musola akan dimintai pertanggungjawaban. Makmurkanlah ini. Kalau ibu memang lebih afdol sholat di rumah. Tapi kalau suami ibu meridhoi ibu sholat ke masjid, silahkan pergi ke masjid. Sholatul jamaah afdal min sholatil fadhi bisaba'i wa ishrina darajah. Sholat berjamaah di masjid 27 kali lebih tinggi derajatnya daripada sholat sendirian. Dari rumah jalan ke masjid, tiap langkah menghasilkan pahala, tiap langkah menghapuskan dosa, tiap langkah naikkan derajat. Luar biasa keutamaannya. Jadi ulang tahun sholat. Apalagi Isra wal Mi'raj itu adalah peringatan untuk perempuan. Kenapa peringatan untuk perempuan? Karena Nabi waktu berangkat Mi'raj, Nabi diizinkan melihat surga, melihat neraka. Di neraka Rasul lihat lebih banyak isinya perempuan daripada laki-laki. Kenapa perempuan masuk neraka? Pertama, di neraka Rasul tengok banyak perempuan menggunting-gunting lidahnya sendiri. Kemudian dimasukkan minyak panas ke kerongkongannya. Nabi tanya sama Jibril, itu kenapa Jibril? Kata Jibril, Muhammad, itu istri yang selama di dunia lidahnya selalu menyakiti hati suaminya. Maka Allah berfirman kepada istri-istri Nabi, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kau angkat suaramu melebihi suara Nabi. Jadi seorang istri itu nggak boleh suaranya lebih tinggi dari suara suaminya. Bu, sebejat apapun laki ibu, surga ibu tetap di bawah telapak kakinya. Kalau tingkah laki ibu kayak setan, ibu hanya punya 2 pilihan. Pertama, kalau ibu mau bertahan jadi istrinya, mau nggak mau ibu harus sabar menghadapinya. Yakinlah itu ladang pahala untuk ibu. Pilihan kedua, kalau ibu memang nggak bisa sabar, sebaiknya ibu minta pisah. Daripada ibu bertahan jadi istrinya, tapi dosa ibu bertumpuk-tumpuk karena ibu tiap hari maki-maki dia. Karena ibu diajak berhubungan, ibu tolak. Tidak ibu penuhi hak-haknya. Maka ibu yang rugi, dosa ibu yang bertumpuk-tumpuk. Jadi kalau sanggup bertahan, silahkan sabar. Kalau nggak sanggup sabar, jangan bertahan, rugi akhiratnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu sama suami ini jangan macem-macem, Bu. Slow aja, Pak, aman, tenang aja, Pak. Bapak pun jangan suka-suka hati lah, Bapak dibelain nanti suka-suka hati. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada durhaka qauliyah, ada durhaka fi'liyah. Ada istri durhaka lewat ucapan, ada durhaka lewat perbuatan. Nah itu tadi durhaka lewat ucapan, menggunting-gunting lidahnya sendiri. Ini mohon maaf ya, biasanya rawan mama-mama yang punya penghasilan sendiri. Apalagi gajinya lebih besar dari lakinya. Kalau istrinya nggak paham agama, nggak punya iman, diinjak-injaknya harga diri lakinya.
Makanya Pak, perlu dalam Islam menikah itu sekufu. Sekufu itu setara. Makanya dalam Islam gak dianjurkan perempuan yang kaya kali nikah sama laki-laki yang miskin kali. Karena rawan. Tapi ibu sesukses apapun gak boleh ibu jengkali laki ibu. Bang, gak usah sok paten kau bang. Kau gak bisa apa-apa bang. Aku yang nyari makan. Kau gak bisa diandalkan jadi laki. Sakit hatinya bu. Gak usah sok ganteng kenapa kau bang. Kalau nggak aku, cuman perempuan mana lagi yang mau sama kau bang? Cuman perempuan pau yang mau sama kau. Berarti kan dia pau. Durhaka lewat ucapan. Ada durhaka fi'liyah. Durhaka lewat perbuatan. Nabi tengok di neraka banyak perempuan kukunya terbuat dari tembaga. Kemudian dicakar-cakarnya mukanya sendiri. Nabi tanya sama Jibril. Jibril, itu perempuan kenapa? Kata Jibril, Muhammad, itulah istri yang selama di dunia sering berdandan berlebihan. Mengharapkan pujian dari laki-laki selain suaminya. Sekarang nih zamannya. Udah dandan, glowing, cekrek. Masukkan Facebook, ditungguinya komentar-komentarnya. Berharap pujian dari laki-laki lain. Kata Nabi, seorang istri yang berhias, berdandan untuk laki-laki selain suaminya, dia dilaknat oleh seluruh malaikat. Jadi ibu, cantik ibu cuma untuk suami kalau istri soleha. Kalau untuk orang lain ala kadarnya aja. Untuk suami, setel kandas bu. Ibu mau pasang knalpot racing, suka hati bu. Ya. Jadi jangan durhaka lewat perbuatan. Ibu pun kalau mau cantik nggak usah banyak tingkah. Ngapain MS Glow, Scarlett. Pakai aja kosmetik umat Islam. Apa kosmetik umat Islam bu? Wudu, wardah pula. Wudu. Kalau mau cantik awet muda, batal ambil lagi. Batal ambil lagi. Cantik awet muda ibu, kenceng kulit ibu. Saking kencengnya bu, macam Valentino Rossi. Kenceng kali. Ya. Jadi pertama, perempuan masuk neraka karena jadi istri durhaka. Jangan ibu pergi kemanapun, melakukan apapun tanpa ridho dari suami. Balik lagi, ibu nggak tahu matinya ibu kapan. Ibu mati dalam keadaan suami tidak ridho. Sial ibu di akhirat. Makanya jangan coba pergi kemanapun suami nggak ridho. Walaupun pergi Isra Mi'raj, ibadah sunnah tanpa ridho suami, hukumnya berubah menjadi haram. Ibu mau ke masjid, suami ngelarang, ibu haram ke masjid. Ibu pamit misalnya tadi, bang, aku izin ya bang, ada Isra Mi'raj ini bang, di musola, aku mau dateng. Enggak, kata laki ibu. Aku malam ini pengen berduaan samamu. So sweet banget, ya kan? Abang ini lucu lah, orang mau ngaji masa nggak boleh. Ini sedep nih bang, yang ceramah ustadznya bang, eceknya nih, eceknya. Aku pokoknya mau pergi bang. Pigilah kau sana, aku nggak ridho, kata laki ibu. Ya udah bolos, pokoknya aku pergi. Abang pun lucu, orang mau ngaji nggak abang kasih. Pergi ibu, suami nggak ridho. Jalan ibu ke musola. Rupanya aku karena ngejar waktu bu, agak terlambat datang. Aku agak ngebut. Terakhir dari belakang ibu ku tabrak, gerbek, ninggal ibu. Niatnya mau nengok ustadz, terakhir ibu dibunuh sama ustadz. Ketika itu ibu mati dalam keadaan suami ibu sedang tidak ridho kepada ibu. Neraka ibu. Nah, makanya kemanapun pergi suami harus ridho. Mau wirid, izin sama suami. Suaminya kerja ustadz, WA. Beb, wirid yo beb. Enggak apa-apa bu. Jangan malu walaupun udah tua, romantisan tuh jangan malu. Karena rumah tangga yang paten ya gitu pak. Udah tua tapi masih romantis. Selama ini kan awal-awal nikah aja nggak ketulungan. Istrinya jalan ke sandung. Aduh bang, pelan-pelan deh, sakit. Nakal batunya ya, batunya macam orang pau lagi.
Nanti udah puluhan tahun nggak ada lagi romantisnya. Makanya nggak apa-apa, udah tua-tua manggil suaminya beb, yang, say. Apa itu say bang? Saiton deh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama, perempuan masuk neraka karena jadi istri durhaka. Kedua, kenapa perempuan masuk neraka? Di neraka Rasul lihat banyak perempuan digantung dengan rambutnya sendiri. Karena semasa hidupnya dia sering menunjukkan rambutnya, menunjukkan auratnya di hadapan orang yang bukan mahramnya. Jadi Bu, pakai jilbab jangan wirid aja. Pakai jilbab jangan ke masjid aja. Kemana-mana yang bisa ditengok orang bukan muhrim pakai jilbab. Ke kedai pakai jilbab. Nyapu halaman pakai jilbab. Orang lewat-lewat, ya kan Pak? Model orang nyapu halaman ini lain-lain Bu. Ada mama-mama nyapu halaman pakai singlet. Ada. Ya Allah, betul Pak. Aku pernah tinggal di Selesai. Aku tinggal di Selesai kan Bu, di rumah kebon ini. Pas depan rumahku Pak, itu janda Pak. Umurnya masih 30-an. Nyapu halaman pakai tank top, ke kedai pakai tank top. Makanya aku betah tinggal di situ. Aurat Bu, aurat. Dijaga. Ini hati-hati anak-anak gadis nih, yang mama-mama muda, yang masih ada fotonya di Facebook, Instagram nggak pakai jilbab, nunjukkan aurat, hari ini juga hapus. Dosanya dosa jariah. Ribuan orang nengok aurat kita di sosmed, ribuan orang dosanya kita panen. Makanya jangan main-main sama aurat. Ibu jaganya lebih payah daripada kami, karena aurat kami sikit. Cuman dari udel sampai lutut. Ya kan Pak? Ya. Jadi Bapak sholat nggak usah pakai baju nih, sarungan aja. Atasnya naikkan nutupi udel, bawahnya nutupi lutut. Sholat nggak pakai baju Bu, sah sholatnya. Tapi kaya wong pesong. Tapi sah. Tapi kalau ibu auratnya luas, makanya jaganya payah. Aurat ibu seluruh tubuh, kecuali wajah sama telapak tangan. Kalau ada ibu tengok orang pakai cadar, itu pahamnya lebih bagus, lebih aman. Bagi mereka aurat seluruh tubuh, kecuali mata sama telapak tangan. Jangan lewat orang bercadar diejek, ninja sawit ngomongin. Tuh lebih paten pahamnya, aman. Pakaianmu yang memuliakanmu, pakaianmu yang bisa membuatmu terhina. Bapak pernah dengar rupanya ada berita perempuan pakai jubah, pakai jilbab panjang, pakai cadar, diperkosa orang. Pernah ada? Mana ada Bu? Secantik apapun mukanya, seseksi apapun badannya, kalau dibalut dengan pakaian yang syar'i, gak ada yang berani ganggu dia. Tapi sejelek apapun mukanya, segembrot apapun badannya, kalau dibalut dengan pakaian yang membentuk tubuh, itulah yang jadi bahan pelecehan seksual. Makanya berpakaian ini Bu, yang islami aja. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan mencampur aduk yang hak dengan yang batil. Berjilbab, baju ketat. Itu namanya mencampur aduk yang baik dengan yang buruk. Ini kadang mama-mama nggak tahu diri, badan belipet-lipet. Pakai baju ketet-ketet, nampak polisi tidurnya jengglong-jengglong di sini. Kalau jumpa mama-mama gitu mau ku panggil, nggak ku tarik bajunya Bu, lemaknya aja ku cubit, dapat itu. Aurat nih jangan main-main. Pakai jilbab tuh yang betul. Jilbab itu Bu, bukan cuman untuk nutup kepala, tapi jilbab tuh harus sampai nutup dada. Jadi minimal sampai pinggang, itu baru jilbab. Ibu tutup kepala, tapi dililit-lilit di leher, kecekek kan mampus. Kalau pakai jilbabnya gitu, kepalanya ketutup, tapi aurat yang lebih fatal terbuka. Ya kan Pak? Lebih fatal kepala apa dada coba? Ya aku kan nggak ngomong ibu. Kok baperan kan?
Ini untuk anak-anak ibu, cucu-cucu. Lebih fatal dada daripada kepala. Bapak aja lah Pak. Bapak jujur lah ya. Bapak lebih selera nengok kepala apa dada? Gak usah sok polos lah Pak. Nyengir. Ya. Jadi aurat ini jangan disepelekan. Pakai pakaian membentuk tubuh sama dengan telanjang. Jangan pakai celana-celana kuncup. Kalau ibu mau pakai legging, luarnya pakai rok. Jangan pakai legging tok. Itu legging Bu, sempak panjang. Legging itu sempak panjang. Jadi kalau ke kede pakai legging tok berarti pakai sempak tok dia ke kede, kan gendeng. Nanti rambut ubanan, kulit kerip. Astagfirullah. Kan Allah, maka Isra wal Mi'raj ini pertama harus menjadikan kita orang yang lebih taat dalam ibadah, terutama sholat kita, ya. Dijaga sholatnya karena pembeda antara muslim dengan kafir adalah sholat. Kemudian Isra wal Mi'raj ini adalah teguran untuk para wanita, ya Bapak Ibu, ibu-ibu, mudah-mudahan semuanya menjadi ahli surga, tidak termasuk golongan-golongan yang saya sebutkan tadi. Dan yang terakhir, Isra wal Mi'raj ini adalah hikmahnya membersihkan hati. Karena Nabi dibersihkan hatinya sebelum berangkat Isra wal Mi'raj. Maka sebelum masuk kepada bulan suci, hendaknya kita mensucikan hati kita. Sehingga semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, lillahi ta'ala, semata-mata mengharap pahala dari Allah. Tidak peduli apa kata manusia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun gak banyak, bisa bermanfaat. Sekarang ceramah ini nggak musim juga panjang-panjang kali Bu. Aku mau ceramah lama-lama kali pun malu sama Ustadz Somad Pak. Ustadz Somad aja ceramah cuma 1 jam ya kan. Masa awak mau lebih. Jadi Bu, ceramah ini nggak penting panjang. Pendek tapi masuk semua. Daripada panjang tapi masuk separuh ya kan. Ibu aja lah enakan pendek masuk semua apa panjang masuk separuh. Ini ceramahnya ini. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.